Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, perkuliahan kita untuk sistem informasi manajemen kita lanjutkan. Ya, meneruskan pembahasan minggu lalu ya. Saya share dulu screen-nya. Oke. Tema bahasan pada pertemuan kali ini bagaimana kita mendapatkan keunggulan yang kompetitif melalui sistem informasi. Ya. Di dalamnya kita akan bahas sistem informasi untuk otomasi, ya. Kemudian pembelajaran organisasi, keuntungan strategisnya, terus model bisnis di era digital dan inovasinya bagaimana. Ya. Oke, kita mulai dari ini level pengambilan keputusan di organisasi. Ya, kalian tentu hafal, ingat bahwa organisasi ada levelnya low management, middle management, dan top management. Atau kita buat dengan cara lain adalah level operasional di bawah. Ya, level operasional terdiri di situ ada staff, supervisor, dan lain-lainnya. Ya, pekerjaannya ada yang rutin berulang-ulang, ya, sesuatu yang rutinitas berulang-ulang, gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan efisiensi dari organisasi, gitu. Ya, pekerjaan administrasi dilakukan secara rutin dan berulang-ulang, gitu ya. Ada yang memang dilakukan sudah terjadwal, berapa bulan sekali kita ngajukan ATK, berapa bulan sekali kita ngajukan penambahan atau perbaikan perangkat-perangkat, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang rutin. Atau kalau di kampus setelah kuliah pasti ada pengumpulan BAP-nya, pengisian absensi. Nah, itu di level-level rutin, ya, dan dikerjakan misalkan oleh staf-staf tata usaha, gitu ya. Oke, jadi ada level operasional di situ. Kebijakannya pun pada level operasional, ya, teknis operasional, gitu ya, teknis operasional. Oke, kemudian di level manajerial. Oke, level manajerial itu di posisi yang pertengahan, ya, fungsi-fungsi fungsional manager. Nah, otomasi aktivitas pengawasan dan pengendalian, ya. Jadi ada proses di situ pengawasan dan pengendalian. Manajer atau ya orang-orang manajerial tidak terlibat langsung pada proses yang rutinitas dan berulang, gitu ya. Kalaupun ada rapat rutin, bukan berarti itu sesuatu yang dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan secara rutinitas, gitu ya. Tapi itu adalah satu proses di dalam pengendalian dan pengawasan itu. Oke. Kemudian, nah, ini untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi keputusannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian di level eksekutif, ya, top management. Nah, ini berkaitan dengan proyeksi masa depan. Jadi kalau data-data yang yang disajikan oleh orang-orang di level operasional berbentuk data, ya, terus diolah lagi menjadi bentuk tabel dan grafik, maka di sini di level eksekutif ini
biasanya adalah menafsirkan grafis tersebut, ya, menafsirkan tabel-tabel yang dibuat dari bawahnya. Ini mau bagaimana? Ya, artinya apa? Ya, seperti itu. Jadi lebih ke arah meningkatkan perencanaan dan strategi organisasi. Gitu ya. Misalkan begini, kalau yang swalayan-swalayan nih kebanyakan di di kota besar, ya, untuk yang memang swalayan besar. Tapi di pinggiran-pinggiran, ya, pinggiran kota tidak mungkin kita buatkan satu swalayan yang besar. Biasanya perpanjangan tangan, yaitu retail gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau di dalam kota tersebar, itu swalayan yang besar gitu. Dan itu juga jaraknya akan diukur, tidak bisa terlalu dekat. Kalau terlalu dekat malah yang ada kecenderungan salah satunya atau keduanya malah justru pengunjungnya sedikit, ya. Orang tidak mau ribet di situ, lebih simpel di retail gitu. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi di level atas akan berpikirnya pada strategis. Apakah tadi pemilihan kalau di luar-luar kota pinggiran ini cocok untuk yang retail atau cocok untuk yang swalayan yang besar misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa tidak buka yang besar, malah justru yang retail yang kecil-kecil yang dibuka di pinggiran itu. Ya. Jadi itu di levelnya eksekutif untuk menentukan arahnya, ya, kedepannya ini proyeksinya bagaimana, apakah cocok yang besar atau cukup di yang kecil saja, gitu ya. Oke, itu dari proses pengambilan keputusan. Oke, kemudian strategi meningkatkan nilai tambah bisnis. Nah, ada sekian banyak hal yang menentukan nilai tambah bisnis, ya, ada. Tapi yang kita perlu coba garis bawahi gitu ya, yang menjadi nilai tambah dari bisnis ini apa, gitu ya. Apakah dari sisi automasinya, dari sisi learningnya, dari sisi strategi, ya. Kalau automating, dia mengerjakan segala sesuatunya lebih cepat. Ya, kalau kalian punya bisnis, kalau ada order, kalian kerjakan lebih cepat, maka orang merasa lebih puas. Oh, layanan cepat ya, gitu ya, dibanding yang lama, gitu ya. Kalian punya nama, bisnisnya sudah mulai berkembang, tapi lama pelayanannya. Nah, ini menjadi tanda tanya si pelanggan. Apakah dia akan datang lagi atau sudah selesai di situ saja? Tapi kalau pelayanannya itu cepat, mudah-mudahan dia memang punya kecenderungan untuk datang lagi. Ya, ada kepuasan. Gitu. Selain hal-hal yang lain, ada kepuasan. Gitu. Ya. Kemudian mengerjakan di learning, mengerjakan sesuatunya lebih cepat. Di strategis juga mengerjakan segala sesuatunya lebih cepat. Jadi automation, learning, dan strategis, gitu ya. Ini menjadi nilai tambah. Selain hal-hal yang di luar ini yang lebih spesifik kepada produknya, itu juga bisa menjadi nilai tambah, gitu ya. Oke, selain yang berbau sistem seperti ini, kalau makanan berarti rasa. Kalau dari pakaian berarti kualitas dari jahitannya, kualitas bahan, ketepatan ukuran gitu ya. Ini ukurannya ukuran mana? Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih spesifik, ya. Jadi kalau di ini kita lebih melihatnya secara sistem, ada automation di sini, ya. Automation itu pengerjaannya ada otomatisasi gitu ya. Otomatisasi yang asalnya manual kita terapkan satu sistem, nah berarti ada sisi otomatiknya di situ, ya, otomasi istilahnya. Oke, kemudian
menganalisis kekuatan dari kompetitif, menganalisis kekuatan kompetitif. Oke. Nah, kerangka kerja yang sering digunakan untuk menganalisis industri ini menurut Porter ada 5 kekuatan kompetitif utama. Yang pertama adalah persaingan di antara penjual, ya, atau persaingan bisnis di antara penjual, ya. Kemudian adanya ancaman calon pendatang. Kemudian yang ketiganya daya tawar yang dimiliki oleh pelanggan. Yang keempatnya daya tawar yang dimiliki pemasok. Dan yang kelima potensi produk. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, 5 kekuatan kompetitif utama. Persaingan bisnisnya, ya, persaingan bisnis di antara penjual, kemudian ancaman, ya, bagi yang pendatang baru, ya, pendatang baru. Kemudian daya tawarnya, kemudian daya tawar dari pemasoknya, dan produk. Nah, ini hampir melingkupi semuanya, gitu ya. Dari bisnis makanan, hampir setiap hari keluar pendatang baru. Itu berarti persaingan menjadi sangat ketat, gitu ya. Soal rasa, soal tampilan, soal yang lain-lain. Oke. Dulu kita mungkin mengenal cireng, hanya cireng begitu saja, aci digoreng gitu ya, aci tambahin apa terus digoreng. Tapi kemudian sekarang sudah macam-macam nih, ada cireng isi, ya, dibumbui dalamnya sudah begitu aja. Kemudian ada lagi cireng-cireng yang isinya beraneka macam. Ada yang pakai keju, ada yang pakai daging, ada yang pakai buah-buahan seperti itu dan yang lainnya, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi di saat ini. Nah, nanti lihat produknya mana yang memang digemari oleh masyarakat, itulah yang akan bertahan lama, misalnya. Ya, itu yang akan bertahan lama, gitu ya. Cilok sekarang sudah macam-macam. Nah, ini produknya mana yang memang digemari oleh masyarakat, ya, itu yang akan bertahan lama. Ada yang produknya biasa-biasa tapi ternyata mendompleng nama. Cendol Elizabeth gitu ya, di mana-mana kalau cendol disebutnya cendol Elizabeth gitu. Padahal nggak tahu juga itu emang dari sana satu produk dia ngambil atau hanya dia mencantumkan namanya saja, cendol Elizabeth. Cilok Ubed gitu ya. Begitu nama Ubed naik, semua pakai, yang jualan cilok pakai cilok Ubed gitu. Baik, gitu. Kemudian mengidentifikasi cara berkompetisi. Nah, ini ada beberapa analisis dan strategi. Kemudian analisis dari sumber daya dan kemampuannya. Misalkan di sini ada broad market, low cost strategi. Jadi strategi untuk yang berbiaya rendah, ya. Narrow market, low cost strategi, kemudian base cost provider strategi, broad market differential strategi, ya, narrow market differential strategi. Nah, ini di sini fokus ke marketnya, pasarnya, ya, fokus ke pasar gitu ya. Mungkin nanti saya coba tambahkan ada satu referensi, ya, referensi untuk yang pemakai internet, ya, pemakai internet, pemakai media sosial. Jadi saya pikir kalian bisa melihat pasar kalian ini berada di segmen yang mana. Kalau kalian punya produk, ya,
segmen pasarnya yang mana yang mau kalian tuju. Ini ada, coba nanti saya cari, saya share kalian supaya kalian kalau ada produk sudah bisa, oh produk saya ini pada segmen pasar yang mana, gitu ya. Gitu. Oke, kemudian analisis sumber daya dan kemampuannya. Di sini ada resource-nya, ya, dari proprietary teknologi, brand recognition, terus ada distinctive competence, product value, lower cost, higher quality. Nah, di bawahnya ada capacity, ada short lead time, terus engineer design quality, ya. Kemudian cost differential approach, kemudian sustain competitive approach. Nah, dari semua ini, ya, untuk yang di kita segimana produk kita bagus, ya, itu tidak bisa masuk ke semua pasar, gitu ya. Ada ya, di kita masih masih berpikiran intinya adalah harga, gitu ya. Intinya harga. Misalkan contohnya misalkan seperti ini. BBM kita, harga BBM kan macam-macam ya, ada dari mulai premium, Pertalite, dan Pertamax lah, 3 itu aja. Ini macam-macam ya, beda-beda harganya dari mulai premium, Pertalite dengan Pertamax, gitu. Setelah beda-beda ini, orang akan berpikir ya kalau beda, kalau ada yang lebih murah, ngapain kita beli yang lebih mahal, gitu ya. Dalam situasi yang umum, orang berpikir kalau ada yang lebih murah, kenapa beli yang lebih mahal. Kalau yang paling mahal itu dalam 10.000, dia bisa kurang dari 1 liter, atau mungkin 1 liter naik sedikit, gitu. Tapi kalau yang di premium bisa 1,5 liter, misalkan seperti itu, ya. Anggapannya lebih banyak dia dapatnya, ya, dibanding yang tadi lebih mahal. Kalau lebih mahal dia cuma dapat 1 liter lebih sedikit, gitu ya. Tapi kalau yang tadi premium 1,5 liter dia dapat, gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan ketiga produk ini harganya disamain, ya, samain, orang akan beralih pikirannya karena harganya sama, akhirnya dia akan milih kualitas, gitu. Kenapa pilih yang pertama? Oh, kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Kenapa tidak milih premium? Kan harganya sama, dia akan milih yang kualitasnya, gitu. Oke, jadi secara umum akan berpikir seperti itu. Nah, di produk yang lain pun sama. Kalau misalkan ada sepatu yang lebih murah dengan model yang sama, dia akan ngambil yang lebih murah, ya. Toh modelnya sama, dipakainya juga sama. Misalkan sepatu ya dipakainya di bawah sama, gitu ya, dibanding yang sepatu yang puluhan juta sekian, ya. Kecuali kalau memang orangnya sudah nggak tahu lagi ini cara ngabisin uang gimana, ya, dia mau beli apapun yang tidak kita mengerti, yaitu hak dia lah mau gimana. Tapi secara umum kan akan berpikir begitu. Ini produk yang sama, dia akan, kalau ada yang lebih murah, dia ngambil yang lebih murah. Tapi kalau ada yang produknya sama, harganya ternyata sama, cuman yang satu levelnya atau labelnya adalah lokal, yang satu lagi labelnya yang internasional, gitu. Harganya sama, dia akan milih yang internasional, nganggapnya kualitasnya sama. Mungkin aja barangnya sebetulnya dikeluarkan dari pengrajin yang sama, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di situ ada perbedaan dari kita menganalisis sumber daya dan kemampuannya. Terus dari pemilihan strategi. Jadi kita lihat pasar
sudah berbeda di situ ya. Oke, kemudian value chain. Ini value chain ini satu rangkaian aktivitas yang menambah nilai dari seluruh organisasi ya, dikenal dengan value chain. Nah, value chain analysis ini adalah proses untuk menganalisis aktivitas organisasi untuk menentukan di mana nilai ditambahkan ke produk ya, dan atau layanan dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya ya. Ini ada ada sekian banyak aktivitas. Nah, nilai tambahnya apa ya, ini ditambahin sini. Administrasi ya, ada financial DSS, PUM infrastruktur, ada private cloud, human resources ada employee self-service portal, kemudian product research ada computer aided atau CAD system ya, procurement ada supply chain management ya. Nah, sistem informasi digunakan dapat otomatis dan mengoptimalkan value chain dari organisasi. Nah, sistem informasi ini berperan menjadi secara optimal dalam mendukung tujuan bisnis ya. Nah, perlu dilakukan ITBA, Information Technology Business Alignment ya. Oke, jadi di sini ditambahkan nilai-nilai tambah gitu ya. Kalau kalian pada satu bagian melakukannya secara manual, coba ditambahkan di bagian itu dengan sesuatu otomatisasi gitu ya, otomasi. Misalkan membuat kalau di komputer dengan komputer yang biasanya manual Excel, kemudian tambahkan dengan rumus sehingga segala sesuatunya bisa lebih cepat dikerjakan ya. Yang tadinya manual terus, tapi saat kita menggunakan rumus-rumus prosesnya menjadi sangat otomatis ya. Ada nilai tambah di situ ya. Atau kalau biasa pekerjaan yang dilakukan secara manual, tambahkan adanya sistem gitu ya, untuk membantu pendataan misalkan, untuk membantu pencatatan dan yang lainnya. Oke, kemudian di model bisnis pada era digital saat ini dari ya, model bisnisnya strategi bisnis yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai ya. Model bisnis ini menentukan value proposisi ya, bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, menangkap nilai dan mengidentifikasi segmen pelanggan ya. Proposisi dari nilai, saluran atau koneksi, hubungan pelanggan, cash flow, sumber daya, kegiatan utama, struktur biaya dan lain-lain ya. Maka kalau kita ini ada garis ke sini ya. Jadi di sini ada refleksi dari model bisnisnya, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan ya. Di sini bagaimana cara perusahaan melakukannya, cara yang unik, beda dengan yang lain. Berarti di sini ada istilahnya reproses bisnis gitu ya. Ada proses bisnis yang coba diinovasikan gitu ya. Kemudian dengan cara apa perusahaan akan mendapatkan keuntungan? Ya, ini cara uniknya, ini cara apa? Jalan apa?
perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Kemudian apa yang menjadi sumber daya utama dan aktivitas utama, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ini dari refleksi dari model bisnis, gitu ya, model bisnisnya. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya dari mulai customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activity, key partner, cost structure. Ya, dari semua ini, komponen-komponen ini membentuk satu model bisnis. Ya, segmen pelanggan. Ini target pelanggannya yang bagaimana? Yang sesuai dengan produk kita. Apakah pukul rata? Pokoknya semua pelanggan deh, semua usia, dari usia sekian sampai sekian, gitu ya. Ini produk kita cocok dengan itu, gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian pelanggan yang bagaimana? Pelanggan yang pelanggan yang setia, ya, pelanggan yang penting, pelanggan yang ini yang bagaimana? Ya, kalau di bank itu ada pelanggan yang kalau setiap transaksi BRI atau BNI itu ada prioritas, gitu ya, pelanggan prioritas. Jadi kalau dia ke situ dia mendapatkan prioritas pertama untuk dilayani. Nah, apakah bisnis kita menjalankan model bisnis seperti itu? Ada pelanggan-pelanggan tertentu yang akan kita layani secara prioritas, gitu ya. Itu dari sisi segmen pelanggannya. Oke, dan yang lainnya. Oke, itu dari komponen. Nah, kemudian dari revenue model, ya, revenue model. Nah, revenue model ini merupakan ini akan menjelaskan bagaimana si perusahaan memperoleh pendapatan, ya, menghasilkan laba. Ya. Oke, misalkan ada affiliate marketing, advertising, subscription, licensing, terus licensing, transaksi fee, ada traditional sales, ada freemium. Ya. Misalkan yang afiliasi marketing, ini pembayaran yang ke pelanggan, tapi untuk bisnis yang lain. Misalkan di sini ada Amazon asosiasi program, ya, Amazon. Jadi bisnisnya seperti bisnis kalau kita afiliasi dengan Amazon, kita bisa mendapatkan atau boleh menjual barang-barang dari Amazon, dan kita mendapatkan fee dari situ. Ya, kita mendapatkan fee dari situ. Itu marketing afiliasi. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Kita daftar aja, nanti semua program yang dari Amazon produknya itu bisa kita jual dan kita mendapatkan fee dari situ. Itu yang afiliasi, gitu ya. Atau kalau cara kita namanya dropship mungkin ya, dropship. Jadi yang punya barang sebetulnya orang lain, ya, kita bantu jualkan, orang bayar ke kita bayar ke yang punya produk, dan kita punya laba selisihnya dari situ. Ya. Oke, itu afiliasi itu seperti itu, mungkin dropship lah kalau bahasa kitanya. Ya, produknya punya orang lain, tapi kita bantu jualkan dan kita dapat fee dari situ. Ya. Kemudian tadi ada advertising, berarti iklan, kayak Yahoo, Google, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Ada subscribe,
YouTube, Netflix, Spotify gitu ya. Terus licensing ada Symantec, Norton, MS atau Microsoft ya. Transaksi fee, ini fee dari setiap transaksi, ada PayPal, eBay, Groupon, ya, Scottrade, Airbnb, Uber dan lain-lain. Oke, itu bagaimana kita mencari atau menghasilkan laba. Gitu. Nah, yang iklan dengan afiliasi sebetulnya kalau di Google itu ada Google AdSense ya kalau nggak salah. Nah, itu juga bentuknya kayak iklan beginilah. Ya, AdSense itu iklan. Jadi kita bisa menambahkan fitur dari Google ya ke kita, dan kalau itu dipakai punya sekian banyak aktivitas di situ maka ada fee-nya ya. Kemudian platform based business model. Platform based business model ini muncul karena adanya internet ya. Sama dengan tren lainnya, ada mobile, social, cloud, terus yang sekiranya ada bisnis baru dengan konsep platform ya. Kalau produk, sini ada produk Amazon, dia menawarkan produk. Kalau services ada Airbnb, Uber ya. Kalau dari payment ya Square, PayPal. Kalau kita ya paling payment apa ya, link itu payment, terus link aja, GoPay, terus apa lagi ya, itu yang payment ya, payment. Kemudian investment dan findingnya itu rata-rata ini dari luar karena yang nulis orang luar, orang Indonesia nggak ada nih. Konten Wikipedia, Twitter, YouTube itu konten. Kemudian untuk komunikasi ada WhatsApp, Skype ya. Signal, ada Telegram itu komunikasi, kolaborasi, Dropbox, OneBox atau OneNote, OneBox. Terus social relationship, Facebook, LinkedIn, ya. Oke, dan yang lainnya ya. Kemudian sharing ekonomi, ini kalau yang berlaku saat ini ya setiap orang dia punya kendaraannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau sharing ekonomi ada nebeng.com kalau nggak salah pernah tren itu nebeng.com. Jadi seseorang yang nebeng kalau memang sejalan, oke, nebeng masuk situ ya. Jadi nanti didaftar, dia akan dijemput di daerah mana gitu. Biasanya sih nebeng ya ke orang yang punya kendaraan, terus dia memang terbuka ya masuk ke nebeng itu. Apakah mau ikut atau tidak, tinggal registrasi, saya ikut nebeng, jemput di sini gitu ya. Nanti dia akan dijemput seperti itu ya. Ini sharing ekonomi salah satunya seperti itu. Kemudian service based business model ini didorong adanya Internet of Things ya. Ada peningkatan perangkat seluler, big data, cloud computing ya. Nah, itu service based business model. Kemudian memvaluasi inovasi. Ini inovasi adalah kunci ya, bagi organisasi yang berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif ya. Jadi kalau yang tidak punya inovasi ya siap-siap gulung tikar ya. Jadi harus selalu inovasi, harus selalu berinovasi ya. Seperti tadi
walaupun cuma jualannya cilok tapi ada macam-macamnya gitu ya. Cilok udah macam-macam gitu. Kalau dulu cuman ya namanya cilok ya cilok begitu aja gitu ya, dikukus di ini. Tapi kalau sekarang kan udah macam-macam cilok itu, isinya pun macam-macam, rasanya udah beda-beda ya. Itu ada inovasi di situ. Oke, tipe-tipe inovasi ya seperti ini. Jadi kalau kalian punya satu bisnis, coba re-engineer lah bisnisnya itu ya. Kira-kira kalau di ada satu inovasi apa yang ditawarkan sehingga menambah nilai dari produknya gitu ya. Oke, tantangan inovasi dari sistem informasi adalah kita harus mengalahkan atau mengatasi hal-hal yang susah, kemudian berisiko dan berlalu sangat cepat. Ya, berlalu sangat cepat. Ini tantangannya. Kalau susah ya kita coba permudah, ya, permudah. Kalau kita ngutip yang Steve Jobs itu, teknologi ini harus mudah digunakan, gitu ya, harus mudah digunakan. Orang awam pun harus bisa menggunakannya gitu. Jadi yang tadinya susah menjadi sangat-sangat mudah gitu. Yang tadinya ribet di tampilan harus bisa dibuat user friendly gitu ya. Yang tadinya cepat berlalu menjadi kita semakin intent untuk bisa terus pakai. Oke, sorry terputus. Waktunya habis. Sorry terputus. Saya buka lagi. Silakan join kembali. Oke, kita lanjut. Oke, Open Innovation. Nah, ini Open Innovation ini proses mengintegrasikan pemangku kepentingan ya, eksternal ke dalam proses inovasi. Jadi ada beberapa kepentingan dari luar yang mempengaruhi inovasi. Ya, stakeholder lah, inovasinya seperti apa. Gitu. Nah ini perlu gitu ya, membuka satu inovasi yang sangat terbuka. Jadi ada satu proses inovasi kepada entitas luar atau stakeholder eksternal. Ya. Misalkan kalau di kampus ada akademisi, ya, terus bisa secara individual, bisa laboratorium penelitian, perusahaan lain dan pemasok lain yang lain-lain. Ya, stakeholder yang sangat berhubungan. Ya, jadi inovasinya sangat terbuka. Kira-kira kalau produk yang diinginkan itu sesuai, maka kita harus coba mengakomodirnya gitu ya, keinginan itu. Oke. Oke, persyaratan organisasi untuk inovasi dari mulai proses ini bersedia untuk bekerja, kemudian memangkas birokrasi dan bekerja sama. Yang tadinya birokrasi panjang coba dipangkas gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak yang satu pintu istilahnya. Ya, satu pintu. Nah, mungkin Samsat itu juga kalau birokrasinya dipangkas, prosedurnya dipangkas, kalian mengurus dari masukin berkas di satu pintu, ya, loket, nanti tinggal tahu-tahu
selesai bayar aja, gitu ya. Prosesnya sudah nggak lagi terima berkas di sini, periksa-periksa, balikin berkas lagi. Oh ini ke loket sana, masukin lagi berkasnya. Oh ini loket sana, enggak, gitu ya. Kalau sekiranya birokrasi itu bisa dipangkas, ya prosedurnya bisa dipangkas, kalian tinggal masukin ke pendaftaran, ya misalkan untuk perpanjangan STNK atau apa, masukin pendaftaran, nanti kalian tinggal nunggu di ujung untuk pembayaran. Udah itu saja, gitu ya. Jadi prosesnya lebih simpel, ya. Lebih simpel. Jadi yang si berkas itu akan ke meja mana itu ada orang yang di dalamnya sudah melakukan itu, ya. Apalagi kalau dengan pemakaian sistem informasi, harusnya hal seperti itu tidak perlu dijalani lagi berkas-berkasnya, ya. Semuanya sudah tersistem otomatis. Begitu kita mendaftarkan, datanya sudah terekam di situ, ya. Datanya sudah terekam. Kalau istilahnya gesek nomor mesin, gesek nomor rangka, itu kan sudah ada di awal sampai ini sudah ada. Kecuali kalau memang ada perubahan. Kalau tidak ya datanya sama, gesek. Nomor mesinnya sama, nomor ininya sama, ya. Tinggal kita melihat apakah datanya valid atau tidak, ya. Dan seterusnya. Sehingga pas di akhir, udah sampai akhir, tinggal bayar, sudah selesai, berkas diterima kembali, gitu ya. Itu ada memangkas birokrasi, ya. Di dalamnya ada inovasi sebetulnya di dalamnya, ya. Tidak cuma sekedar memangkas birokrasi, tapi ada inovasi. Yang tadinya sekian banyak meja, sekian banyak loket, sekarang pelayanannya cuma di bagian pendaftaran dan udah serah terima berkas atau sebagainya, ya. Ada sebenarnya mungkin pembayaran gitu. Dah, paling seperti itu. Oke, kemudian sumber daya. Nah, ini sumber daya yang cukup untuk inovasi, kemudian sistem dan teknologi yang mendukung, terus kapabilitas dan kemampuan sumber daya yang memadai, ya. Kemudian dari sisi toleransi resiko, dia menerima resiko dalam batas yang bisa diterima, ya. Terus berani mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi. Oke, kemudian ini untuk menentukan proses inovasinya dari buku Innovator Solution, Christensen dan Reino. Dia menguraikan proses yang disebut dengan Descriptive Growth Engine, ya. Ini dapat diikuti semua organisasi untuk merespon radical innovation secara lebih efektif dan dalam industri, ya. Diawali dengan identifying, tracking, adapting, kemudian dieksekusi. Di sini ada executive leadership-nya, ada visible, ada credibility. Kemudian bangun tim untuk expert inovator, ya. Evaluasi personal, build kompetensi, ya. Kemudian educate of organization, ada communication dan stakeholder involvement, ya. Jadi mulai identifikasi, men-tracking, mengadopsi, kemudian di sini ada visible and credibility, kemudian ada membangun kompetensi, karena di sini kita membangun sebuah tim ahli, gitu ya, tim ahli untuk inovasi. Kemudian selanjutnya kita mengedukasi organisasi, sosialisasi atau pelatihan organisasi, gitu ya. Kan kalaupun di perusahaan membuat SOP, pasti SOP itu harus disosialisasikan. Nah, SOP-nya kalau secara teknis ya harus dilatih juga stafnya, ya, untuk melaksanakan SOP itu. Oke.
Kemudian di investasi pada innovation ini ada disruptive innovation cycle, menyarankan 3 cara dalam berpikir tentang investasi dalam radical innovation. Ya, ada teknologi ahead of strategy, teknologi ahead of marketing, dan innovation is continuous. Jadi teknologi yang digunakan pada strategi, pada marketing, dan inovasi yang berkelanjutan. Ya. Jadi setelah berinovasi jangan berhenti di situ, tapi inovasi harus terus berkelanjutan. Ya. Kalau di istilah bahasa Jepang tuh ada kaizen, ya, perbaikan yang berkelanjutan. Misalkan kursi, kalau kalian ingat kursi di sekolah SD kan begitu ya modelnya. Kalau di perkuliahan mungkin dengan kursi-kursi Citos, atau ada yang ada buat nulisnya gitu ya. Nah, kursi itu kan intinya adalah ada kakinya 4, terus ada senderannya. Sebetulnya dari kakinya dan tidak ada senderannya gitu ya. Kemudian pakai senderannya, kakinya yang tadinya 4 ada menjadi 3, atau dikreasikan ya. 4 menjadi 3 tapi agak dikreasikan. Kemudian bahannya pun yang tadinya kayu dengan diganti dengan metal dan lain-lain. Gitu. Ya, itu istilahnya ya inovasi yang berkelanjutan. Ya. Jadi tidak cuma sekedar kursi kakinya 4 hanya untuk tempat duduk, ada senderannya, tapi ternyata bisa dibuat macam-macam gitu ya. Intinya sih kursi dengan konsepnya itu ya, tapi dengan prinsipnya, tapi dibuat dia macam-macam model. Nah, di situ ada inovasi berkelanjutan ya. Oke, next. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Siapa hatur nuhun? Ujung-ujung hatur nuhun wae itu. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan, mangga. Apabila tidak ada, nanti boleh ditanyakan di grup ya. Kalau ada yang kurang dipahami, rekaman insya Allah saya upload di YouTube, nanti bisa diputar kembali ya. Enggak subscribe juga tidak apa-apa, asal viewernya lumayan meningkat, nggak cuma 1 atau 2 orang. Oke? Pak, ini untuk absensi kita di MLS atau sama Bapak di sini? Di LMS boleh, di grup boleh, silakan dibuatkan, atau siapa koordinatornya itu aja gitu ya. Ya, yang simpel aja lah, nggak usah ribet-ribet ya. Kalau di LMS mata kuliah Bapak absennya nggak ada Pak dari minggu kemarin. Ya udah pakai cara yang lain aja, yang gampang aja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya. Ya, Oke. List di grup aja mungkin ya Pak ya? Boleh. Oke. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Tidak ada? Cukup sampai sekian? Oke. Saya rasa cukup. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ada yang didiskusikan di grup. Ya, mangga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ada lumayan 19 orang. Nambah lagi. 20. Koneksi datang. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.